Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau memuji Tuhan. Kita ada sampai dengan saat ini semata-mata karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian bagi Allah kita. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku, kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami, yang telah menebus kami, yang telah menyertai dan masih terus menyertai kami, memimpin, menolong kami, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan mula, kami boleh datang pada pagi hari ini di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ketika kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita saat ini ya, di masa pandemi ini, siapa yang menyangka kalau pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang ya, dan kita melihat perekonomian kita menjadi hancur-hancuran, apalagi di Bali yang sangat tergantung dari pariwisata. Ketika usaha pariwisata di Bali ini mati, maka itu berdampak kepada sektor usaha yang lainnya.
Satu kali saya berbincang-bincang dengan seorang pegawai hotel. Ya seperti biasalah menyapa, kemudian saya tanya, gimana Pak kondisi hotel sekarang kayak begini? Dia bilang, ya ini sekedar bisa bertahan aja Pak, katanya. Kami juga masuk kerja hanya seminggu 3 kali. Dan sehari kami masuk hanya 5 jam aja. Supaya pegawai itu rotasinya bisa lebih banyak. Jadi lebih banyak pegawai yang bisa kebagian kerja. Nah kemudian dia juga mengatakan, ya susah Pak, begitu pariwisata mati di sini, hotel-hotel sepi semuanya, maka itu berimbas ke yang lain. Sektor pertanian, sekarang bagaimana? Selama ini kan memang banyak supply itu ke hotel-hotel, restoran-restoran, sayur, buah, semua, daging. Tetapi dengan pariwisata mati seperti ini, maka yang lain tentu akan berdampak. Nah itu yang dikatakan oleh pegawai hotel tersebut. Dan ya sampai saat ini mungkin kita masih merasakan dampak dari perekonomian yang hancur itu. Sebagian orang mungkin sudah mulai bisa beradaptasi. Tapi mungkin sebagian orang lagi masih terus bergumul. Masih terus berjuang menghadapi situasi saat ini. Gereja kita pun mengalami hal yang serupa. Ketika mengikuti raker pada tahun yang lalu, saya cukup terkejut ya melihat laporan keuangan tahun 2020. Ya, ini terjadi tentu karena setiap kita jemaat yang ada di gereja ini juga terpengaruh karena pandemi ini. Sehingga itu juga tentu mempengaruhi kepada seberapa besar kita memberikan persembahan kita. Dan itu adalah hal yang tentu sangat lumrah terjadi ya. Kami sebagai hamba Tuhan juga tidak tentu menyalahkan. Oh kenapa berkurang memberikannya? Tidak mungkin bisa karena memang kondisi sekarang ini adalah kondisi yang sangat sulit. Tetapi kita patut bersyukur ya di tengah kondisi yang berat ini Tuhan masih terus menyertai kita. Tuhan masih menyatakan kasih setianya kepada setiap kita. Bahkan kepada gereja kita besok akan memasuki usia yang ke-45 tahun. Kita patut mensyukuri akan hal itu. Mari saya mengajak kita bersama membaca dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 19-24 yang berbunyi demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, kitab Ratapan ini ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel. Antara tahun 586 sampai 516 sebelum Masehi. Sesuai dengan judulnya, Ratapan. Kitab ini menggambarkan kesedihan, kesuraman, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan. Dan menggambarkan bagaimana hancur-hancurannya kondisi umat Tuhan pada waktu itu. Dan juga kondisi di mana mereka tinggal, yaitu Yerusalem. Yerusalem menjadi kota yang hancur, yang gak ada lagi kemegahannya sama sekali. Tentu saja mereka mengalami pembuangan ini karena dosa-dosa mereka. Karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka melanggar titah Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kepahitan yang dialami, Yeremia mengakui akan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Ia mengakui akan rahmat Tuhan yang tidak pernah habis. Inilah karakter Tuhan yang begitu nyata di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan umat-Nya, Ia tahu bahwa umat-Nya adalah adalah manusia yang sangat pasti bisa gagal di dalam menjalankan perjanjian tersebut. Perjanjian apa sih? Jadi kalau kita kembali pada kisah Nabi Nuh, kita kembali pada kisah Abraham, di mana Tuhan mengadakan perjanjian kepada mereka.
secara khusus kepada Abraham, supaya Tuhan mau memberkati Abraham beserta dengan keturunannya, yang kemudian menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Yang kemudian di dalam perjanjian baru, bangsa itu tidak hanya terbatas pada bangsa Israel secara fisik, tetapi umat Tuhan itu menjadi lebih luas lagi, yaitu setiap kita yang percaya kepada Kristus. Nah, di dalam perjanjian lama, kita melihat perjanjian itu begitu penting sekali. Di awal bulan ini saya menyampaikan satu renungan tentang mata rantai perjanjian, ya, berkenaan dengan apa itu baptis anak. Ya, jadi ketika seorang anak dibaptis, maka sesungguhnya dia sedang dimasukkan di dalam satu perjanjian, yaitu dia masuk di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Ada tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak itu di dalam Tuhan. Nah, Tuhan tahu bahwa umat Tuhan itu adalah manusia-manusia yang lemah, yang tentu bisa gagal di dalam menjalankan perjanjian. Karena di dalam perjanjian itu sebenarnya yang menjadi tuntutan bagi umat Tuhan adalah hidup setia kepada Tuhan. Kita melihat di dalam kitab Ulangan bahwa Tuhan mengatakan Ia akan memberkati umatnya ketika umatnya itu setia kepada Tuhan. Tetapi ketika umat itu berbalik daripada Tuhan, melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka ada kutuk yang Tuhan berikan. Nah, ketika Musa berada di Gunung Sinai, dalam jangka waktu yang cukup lama, bangsa Israel tidak sabar menantikan Musa. Lalu mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Dan ini membuat Tuhan murka. Ini adalah salah satu bentuk pelanggaran dari perjanjian itu. Karena salah satu dari perjanjian itu adalah berkata bahwa umat Tuhan itu harus beribadah hanya kepada Tuhan. Tidak boleh beribadah kepada ilah-ilah lain. Tidak boleh membuat sesembahan, patung atau gambaran apapun untuk disembah. Setelah peristiwa itu terjadi, bangsa Israel menyembah lembu emas. Tuhan menyaksikan itu. Musa yang baru turun dari Gunung Sinai menyaksikan itu. Dia begitu marah. 2 loh batu yang ada di tangannya dilemparkan. Sehingga 2 loh batu itu hancur. Yang sebenarnya 2 loh batu itu berisi tentang hukum-hukum Tuhan. Berisi tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh umat Tuhan, bangsa Israel pada waktu itu. Setelah peristiwa itu selesai, maka Tuhan memperbarui perjanjiannya. Dia menyuruh Musa membuat 2 loh batu lagi. Musa memahat 2 loh batu, kemudian Tuhan menulis kembali di loh batu itu. Seperti apa yang telah ditulisnya di 2 loh batu yang lama yang telah hancur itu. Di situ kita melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Yang kasih setianya tidak pernah berubah. Di Ulangan 30 ayat 1-11 juga dicatat bahwa kalau umat Tuhan mengingkari perjanjiannya, lalu mereka dihukum oleh Tuhan, kemudian mereka menyesal dan mereka bertobat lalu berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan yang setia itu akan memulihkan mereka dan juga tanah di mana mereka tinggal. Nah, Yeremia yang diyakini sebagai penulis dari kitab Ratapan ini menyadari akan kasih dan setia Tuhan itu. Dia sadar bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang kasih setianya itu tidak pernah habis. Bahkan ia mengatakan bahwa kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi ini tidak tentu berarti bahwa sesuatu itu dari yang belum pernah ada lalu ada di hari yang baru itu. Tetapi ini juga berarti pembaharuan-pembaharuan yang selalu segar, yang selalu fresh dari apa yang dialami sebelumnya. Ini mau menunjukkan bahwa Allah yang selalu siap memperbarui perjanjian dengan umatnya. Allah yang selalu siap untuk mengampuni umatnya. Allah yang selalu siap untuk memulihkan umatnya ketika umatnya mau berbalik kepada Dia.
Allah yang selalu siap untuk memimpin, menyertai dan memberkati umatnya. Luar biasa Allah kita ini. Kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya ini sudah diekspresikan oleh pemazmur, oleh Yeremia, oleh banyak penulis lagu. Nah, mungkin saat ini kita sedang terpuruk. Kita mungkin sedang mengalami penyakit dengan stadium yang terminal. Atau kita mengalami penderitaan-penderitaan yang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa penderitaan yang kita alami itu bisa menjadi hal yang Tuhan pakai untuk memulihkan kita. Dengan segala kerendahan hati kita datang mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan mengaruniakan pengampunannya bagi kita. Kita memohon agar Tuhan mengaruniakan penyertaannya, kekuatannya, supaya itu dikaruniakan bagi kita untuk menghadapi segala tantangan yang harus kita jalani. Tuhan bisa memakai keterpurukan kita, penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan sesuai dengan rencananya. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu adalah lagu yang dituliskan berdasarkan ayat yang tadi kita baca. Dan lagu ini juga dituliskan dari pergumulan yang berat. Dituliskan oleh dua orang. Orang pertama adalah William Branyan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah melayani 10 tahun di sebuah gereja Metodis di Chicago. Yang kemudian dia menjadi seorang evangelis atau seorang penginjil yang berkeliling menyampaikan firman Tuhan. Dan pada zaman itu menggunakan mic itu masih belum populer. Sehingga akhirnya berdampak kepada suaranya. Dia mengalami gangguan suara. Pernah satu waktu ketika di dalam satu ibadah dia sudah naik ke mimbar. Lalu dia tidak bisa berkata-kata apapun. Dia tidak punya suara. Karena ada gangguan di pita suaranya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, berangsur-angsur pendengarannya mulai hilang. Meskipun tidak sampai total, tetapi itu sangat mengganggu sekali. Kemudian oleh pengurus ataupun majelis gereja di mana dia melayani, dia disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang non-efektif. Saudara bisa dibayangkan betapa sedihnya William mendapatkan label itu. Karena dia tidak bisa lagi berkhotbah, dia tidak bisa lagi mendengar dengan baik. Akhirnya dia meninggalkan pelayanannya sebagai seorang pendeta. Kemudian dia kerja di sebuah publisher majalah Kristen. Lalu publisher itu membuat sebuah proyek untuk menyusun lagu-lagu puji-pujian atau sebuah buku him. Kemudian William tertarik untuk membeli puisi-puisi atau lirik-lirik lagu dari siapapun. Nah, William ini juga adalah seorang pemusik ya, dia orang yang mempunyai talenta di dalam bermusik. Nah, ketika dia mengumumkan ya, membuka lowongan kepada siapapun yang mau mengirimkan lirik-lirik lagu ataupun puisi-puisinya untuk digubah menjadi sebuah lagu, hal itu sampai kepada seorang yang bernama Thomas Chisholm. Dia tinggal di Vineland yang ada di New Jersey. Kemudian dia mengirimkan kumpulan puisinya. Nah, Thomas sendiri adalah seorang yang mengalami tantangan di dalam hidupnya. Dia mengalami kehancuran yang luar biasa, kesedihan yang sangat mendalam setelah kematian ibunya. Kemudian setelah ia pulih, dia mulai belajar studi pelayanan. Kemudian dia melayani di sebuah gereja Metodis. Lalu setelah sekian lama dia melayani, terpaksa
dia harus meninggalkan pelayanan itu. Kenapa? Karena Thomas ini mempunyai problem dengan kesehatannya. Di usia yang baru 50 tahun, dia sudah kehilangan 2 pekerjaan. Di tengah himpitan yang tentu berat pada waktu itu, dia harus membiayai keluarganya. Dia pun bingung bagaimana dia harus menafkahi keluarganya itu. Akhirnya dia pun menjual asuransi, menjadi asuransi secara khusus kepada pendeta-pendeta. Di samping dia juga menjual puisi-puisinya. Nah, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang asuransi, di Amerika asuransi itu sangat penting. Ya, tidak seperti di Indonesia. Di sana setiap orang harus memiliki asuransi. Sehingga akhirnya profesi sebagai agen asuransi itulah yang dijalani oleh Thomas. Nah, salah satu dari puisi yang dikirimkan Thomas kepada William adalah Besar Setiamu. Kemudian puisi itu digubah menjadi sebuah lagu pujian yang seperti tadi kita nyanyikan. Dan kita melihat bahwa pujian ini ternyata tidak ditulis dari satu keadaan yang nyaman. Sehingga dengan begitu mudahnya kita berkata, besar setiamu, great is thy faithfulness. Tetapi lagu ini justru ditulis di dalam kondisi yang sangat sulit. Dari seorang yang mempunyai problem kesehatan sehingga harus meninggalkan pelayanannya lalu berjualan asuransi. Dari seorang yang berangsur-angsur kehilangan pendengarannya dan juga pernah mengalami kebisuan. Lagu ini ditulis dari orang-orang yang mengalami keterpurukan. Dan lagu ini juga telah menjadi berkat bagi orang-orang di Amerika. Pada waktu itu sekitar tahun 1920-an, 1930-an itu terjadi yang namanya Great Depression di Amerika. Di mana perekonomian itu hancur-hancuran di sana. Itu adalah masa yang sangat berat yang dihadapi oleh orang di Amerika. Dan lagu ini telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang mengalami keterpurukan pada era Great Depression itu. Lagu ini sendiri juga pernah menjadi berkat yang luar biasa bagi mahasiswa dan juga bagi jajaran pengurus yang ada di D.L. Moody Institute. Ini adalah sekolah Alkitab. Di mana yang akhirnya William Runyon yang menuliskan lirik lagu Besar Setiamu ini melayani di sana. Di tengah kondisi yang berat. Di tengah kondisi perekonomian yang sulit yang dihadapi oleh kampus itu. Lagu ini kemudian menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, ingatlah akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang selalu baru setiap pagi. Kita akan kembali menyanyikan lagu tadi, kita akan nyanyikan di dalam bahasa Inggrisnya, dan akan ada terjemahan bagi setiap kita. Jikalau Bapak Ibu tidak menguasai bahasa Inggris, it's okay, gak apa-apa. Bapak Ibu bisa melihat lirik bahasa Indonesia dari lagu ini. Memang bukan untuk dinyanyikan, tetapi ini adalah terjemahan secara literal lagu ini. Supaya kita bisa memahami makna dari lagu ini. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast
hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Jemaat, akan ada pokok-pokok doa yang ditayangkan. Mari ambil waktu untuk menaikkan doa-doa tersebut di hadapan Tuhan.
Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama diingatkan akan Allah yang begitu besar kasih dan setianya. Akan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang seringkali berlaku tidak setia. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.